Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hafidi Yusuf dengan nomor NIM 253811011195. Saya adalah guru kelas yang bertugas di MI Miftahul Jannah Babakan Desa Cirahayu, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas IAIN Madura. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5. Materi pembelajaran IPAS dengan materi lingkungan jadi rusak. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Nah, kita bertemu kembali pembelajaran ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Coba. Kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Lagu Garuda Pancasila. Stop dulu. Ayo kalian berdiri semuanya. Kita melanjutkan ke materi hari ini. Bapak ingin menyebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Bentar. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, lihat di depan. Nah, tujuan pembelajaran ini 3. Yang pertama, apa?
memahami penyebab perubahan lingkungan. Siswa mampu memahami bagaimana aktivitas manusia dapat mengubah lingkungan, misalnya melalui penebangan hutan, penggunaan plastik yang berlebihan, dan polusi. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak negatif perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia seperti perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan pencemaran air. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan dan memahami cara yang benar untuk mengolah sampah seperti daur ulang, pengurangan sampah, dan pengolahan sampah yang aman. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Pelajaran kemarin, kalian masih ingat tidak pelajaran kemarin? Itu tentang apa? Bencana alam. Contohnya apa aja bencana alam? Nah, itu contoh bencana alam. Belum kita melanjutkan lagi pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kita coba berdiri ice breaking dengan tepuk semangat. Ayo, mulai. Sekarang kita ke bagian pembelajaran. Kita akan membahas tentang lingkungan dan aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah. Dampaknya itu apa tadi? Akan menyebabkan banjir. Dan banyak penyakit. Kedua, menebang hutan dan membakar hutan sembarangan. Dampaknya yang akan ditimbulkan, hutan jadi gundul, rawan longsor, dan bisa menyebabkan banjir. Sedangkan pembakaran hutan dapat merusak ekosistem yang ada di hutan. Hutan itu dibakar, pasti ekosistem itu hewan yang ada di dalam hutan. Hewan yang ada di dalam hutan pasti akan punah atau akan mati. Nah, itu. Terus, mendirikan pabrik industri yang berlebihan. Dampaknya bisa mencemari lingkungan di sekitar area pabrik karena udara menjadi kotor, aroma tidak sedap, air dan tanah tercemar. Gambar tentang pabrik itu keluar asap. Nah, kalian bayangkan jika rumah kalian dekat pabrik, terus keluar asap banyak, terus ada pembuangan limbah, kalian merasa nyaman tidak? Nah, pasti tidak merasa nyaman. Nah, itu yang A, tentang aktivitas yang merusak lingkungan. Dari pembahasan yang ini, ada yang tidak dimengerti? Angkat tangan.
bagian B. Mari mengenal jenis-jenis sampah. Yang tadi membahas tentang lingkungan. Mengenal jenis-jenis sampah. Gambar berikut. Yang pertama itu dedaunan, yang kedua plastik, aqua, itu sampah. Yang ketiga sisa makan. Berapa jenis sampah? Ada 2 jenis sampah. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah. Nah, ada 2 sampah. Kita bahas satu persatu. Sampah organik. Apa sih sampah organik itu? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses sampai tangan manusia. Contohnya? Sisa makanan, kulit besi, buah-buahan, sayuran, daun kering, sayur, kotoran hewan, dan lain-lain. Nah, itu sampah organik. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Biji buah-buahan, dia akan terurai. Nah, itu yang dimaksud dengan sampah organik. Terus yang kedua, sampah apa? Anorganik. Apa coba? Sampah anorganik adalah jenis sampah buangan atau sisa yang terurai secara alami. Contohnya? Sampah anorganik itu adalah jenis sampah buangan atau zat sisa yang sulit terurai secara alami. Contohnya itu apa? Botol kaca, plastik, kaleng, pecahan, keramik. Nah, 3 cara pengolahan sampah. Yang pertama itu apa? Redus. Yang kedua? Yang ketiga? Recycle. Nah, contoh redus itu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya itu plastik. Kantong plastik. Terus memanfaatkan kembali sampah secara langsung menjadi barang yang masih bisa digunakan. Terus recycle, nah, mendaur ulang sampah. Pertama tadi membahas aktivitas yang merusak lingkungan dan mengenal jenis-jenis sampah. Ada yang kurang mengerti? Kalau mengerti, Bapak mau nanya. Ada berapa jenis sampah? 2. Apa aja? Apa artinya sampah organik? Contohnya apa? Nah, itu sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Apa? Ada gambar di sini. Bapak ingin kalian tulis di sini dampak dari gambar pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Coba ditempel. Udah semua?
kerja kelompok, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan. Coba lihat video di depan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku manusia yang merusak lingkungan. Apa saja perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan? Perhatikan video ini ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan lingkungan tidak seimbang? Ya, jawabannya adalah gambar B. Pada gambar B menunjukkan lingkungan yang tidak seimbang atau lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia. Apa sajakah contoh lain dari kegiatan manusia yang dapat merusak alam atau lingkungan? Perhatikan baik-baik ya. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya pencemaran, baik itu pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri dan meningkatnya pemakaian kendaraan bermotor. 2. Terjadinya banjir sebagai dampak pembuangan sampah ke aliran sungai sehingga aliran sungai menjadi tersumbat. 3. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Sementara itu, beberapa ulah manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membawa dampak kerusakan lingkungan antara lain penebangan hutan secara liar, perburuan hewan-hewan yang dilindungi, perusakan hutan lokal, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah sembarangan, bangunan liar di daerah aliran sungai, dan masih banyak lainnya aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan mengenai aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan? Untuk video atau penjelasan tentang pencemaran lingkungan. Dari video tersebut akan mengerjakan tugas kelompok ini. Nama kelompoknya, terus di bawah ada 3 gambar yang tadi di depan, yang tadi ditempel. Kalian sebutkan dampak-dampaknya. Terus kan tadi solusinya gimana? Tadi kan sudah lihat penjelasan dari video. So, kerjakan bareng teman sekelompok. Banjir bisa, terus penyakit, terus pencemaran tanah. Yang ketiga asap atau lingkungan, itu asap pabrik. Pencemaran udara. Terus pencemaran lingkungan. Terus pencemaran air. Terus pencemaran tanah. Nah, itu berarti sudah disebutkan. Menurut teman-teman, ini kan kelompok A, dia mencoba mempresentasikan hasilnya. Dari teman-teman ada yang menambahkan tidak? Ada yang mau menambahkan atau
mengkoreksi hasil kerja kelompok A? Ada tidak? Tidak ada. Berarti udah paham ya? Ya udah, terima kasih kepada kelompok A. Tepuk tangan keberaniannya. Duduk. Dari pembahasan hari ini, kita bisa melihat dan bisa menyebutkan contoh-contoh kerusakan lingkungan dan jenis-jenis sampah. Tadi sudah dijelaskan dan sudah kelompok mengisi merusak lingkungan dan jenis-jenis sampah. Nah, aktivitas yang merusak lingkungan itu, contohnya itu apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, manusia membuang sampah sembarangan pasti akan menyebabkan banjir. Contohnya di lingkungan rumah kalian sendiri, posisi di rumah kalian sendiri, sampah ada di depan rumah. Perasaan kalian banyak sampah di rumah gimana? Hah? Baunya tidak enak. Terus banyak lalat. Terus banyak penyakit. Nah, jadi solusinya gimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita membuang sampah itu ke tempatnya. Nah, itu dalam lingkungan kita. Yang kedua, di lingkungan hutan. Lingkungan hutan, contohnya tadi penebangan hutan secara liar, terus pembakaran hutan. Nah, dari kesimpulan itu, penebangan hutan berarti otomatis hutan itu akan gundul. Dia tidak bisa menampung air. Pasti air akan turun ke bawah dengan cepat, akan menimbulkan tanah terkikis dan menimbulkan longsor. Contoh, lihat atas kepala kan ada rambut. Nah, itu rambut itu contohnya pohon. Kalau dibasahi, pasti airnya itu bakal menyerap ke rambut. Tapi kalau rambut kalian dipotong habis, digundulin, posisi air, dia akan menyerap ke dalam kepala atau turun ke bawah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau hujan turun lebat, pasti air itu akan turun lebih cepat dan dapat mengikis tanah dan akan menimbulkan longsor. Nah, itu contohnya. Terus tadi pembakaran hutan. Di dalam hutan kan itu ada ekosistem. Ekosistem apa coba yang ada yang tahu? Ekosistem lingkungan, makhluk hidup. Jadi di dalam hutan itu ada makhluk hidupnya. Contohnya di dalam hutan itu ada hewan, ada burung, ada ular, biawak. Nah, banyak. Jadi di dalam hutan itu dibakar, pasti
hewan-hewan tersebut bakal punah atau mati. Dia bakal keracunan karena panasnya api dan banyaknya asap. Jadi ekosistem yang di dalam hutan itu pasti bakal rusak atau punah. Nah, itu. Terus kesimpulan yang ketiga tadi tentang pabrik. Jika pabrik itu ada di kawasan dekat rumah kalian, pasti kalian itu tidak akan nyaman. Kenapa tidak akan nyaman? Karena pencemarannya itu mengakibatkan dampak yang sangat merugikan kita. Contohnya apa? Asapnya. Asap pabrik itu akan mengakibatkan udara tercemar. Kan kita memerlukan udara untuk apa? Bernapas. Kalau kita menghirup udara yang kotor, pasti tubuh kita akan sakit. Jadi kan masuk udara yang kotor ke dalam tubuh kita, pasti kita akan sakit. Nah, asap contohnya. Asap pabrik kan itu kotor, sisa-sisa pembuangan. Terus limbahnya, cairannya, itu pasti dibuang kalau tidak ke tanah, ke sungai. Kalau ke tanah berarti kan tanah tercemar. Kalau ke sungai berarti air yang tercemar. Ekosistem di dalam air kan ada ikan banyak, pasti akal mati. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan. Terus yang kedua, mengenal jenis-jenis sampah. Tadi udah kalian sebutkan, jenis-jenis sampah itu ada dua. Sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu sampah yang bisa diuraikan. Yang bisa diuraikan. Tidak ada bantuan manusia. Contohnya itu tadi sisa makanan. Sampah anorganik, sampah yang tidak bisa diuraikan, tapi bisa didaur ulang. Contohnya tadi plastik bisa didaur ulang menjadi ember. Pokoknya benda-benda yang berguna. Nah, itu kesimpulan dari materi hari ini tentang lingkungan menjadi rusak. Nah, dari kesimpulan ini kalian sudah paham kan? Tadi tentang aktivitas yang merusak lingkungan, terus mengenal jenis-jenis sampah. Nah, mungkin hanya ini penjelasan materi hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita mengucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.